Ilaron ahias doxis athanatul patros uranium ahium makaros Isu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ini bersama saya lagi Romo Daniel Piantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Matius. Kita sudah sampai kepada Injil Matius pasal 5. Kalau dalam pelajaran kita yang sebelumnya, dalam pasal sebelumnya, kita melihat akan persiapan-persiapan daripada kehidupan Yesus setelah dia lahir di bumi, dan persiapan pelayanannya sudah dibaptiskan, dan perlawanannya terhadap pencobaan daripada iblis, serta memperkenalkan tujuan dia mengajarkan, yaitu datangnya kerajaan Allah. Pada akhirnya dia memanggil murid-muridnya yang pertama. Terus yang terakhir kemarin kita baca ringkasan daripada apa-apa yang akan diajarkan oleh Yesus, baik mengajar, baik memberitakan Injil, baik karya-karya yang akan dilakukan. Pada saat ini dari pasal 5 sampai 7 dari Injil Matius ini kita melihat kumpulan daripada ajaran-ajaran Yesus yang dikumpulkan jadi satu, yang dilakukannya pada waktu dia di atas bukit dan dikumpulkan oleh muridnya Matius, dan kelihatannya adalah ajaran yang tersebar di mana-mana selama 3,5 tahun dia mengajar, tetapi oleh Matius diatur sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan di dalam pasal 5 sampai yang ke-7 ini. Mari kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ketika Yesus melihat orang banyak. Jadi efek daripada pengajarannya, efek daripada mukjizat-mukjizat yang dilakukannya, yang dalam ayat sebelumnya dari pasal 4, yaitu ayat terakhir, di mana dikatakan banyak orang dari seluruh daerah, yaitu daerah Dekapolis, dan seluruh Galilea, dari Yerusalem, Yudea, dan seberang sungai Yordan, pada berdatangan. Tentunya ini menimbulkan suatu kehebohan, ya, mungkin, bahwa ada seorang pelaku mukjizat, yang seorang nabi baru yang datang, sehingga banyak orang datang ke tempat itu, datang mengerumuni di mana Yesus ada. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Kejadian ini masih terjadi di Galilea, dan sekarang kalau kita pergi ke Israel, itu ada di tepi danau, dan di situ sekarang didirikan suatu gereja oleh gereja Roma Katolik, namanya Gereja Sabda Bahagia, tempat titik di mana Yesus mengajarkan ajaran ini. Nah, ketika Yesus naik ke atas bukit ini, digambarkan seolah ini sebagai penggenapan daripada Nabi Musa. Ketika Musa menerima sabda dari Allah, menerima hukum 10 dan menerima perintah-perintah dari hukum Taurat, itu di atas bukit, itu Bukit Sinai. Nah, di sini bukan bukit, itu gunung, ya, gunung tinggi. Tapi ini untuk membuat paralel bahwa Yesus adalah sang pemberi hukum yang baru. Dia menjadi Musa yang baru. Dia menjadi Musa yang terakhir, yang menggenapi semua yang dinubuatkan oleh Nabi Musa. Maka dikatakan dia naik ke bukit. Nah, di bukit itu setelah duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Murid-muridnya duduk dekatnya, lalu orang banyak itu di situ mendengarkan. Ayat yang kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka.
Disitulah Yesus akhirnya mulai membeberkan apa yang ia ingin sampaikan mengenai apa tanggung jawab orang yang menjadi pengikut dia. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ujaran yang dimulai dengan kata-kata bahagia dari ayat yang ketiga dari Injil Matius sampai dengan ayat yang ke-12 ini memang dikenal sebagai sabda bahagia. Bahasa aslinya, bahasa Yunani mengatakan makari. Makari itu dari kata makaros, makarios adalah orang yang berbahagia atau orang yang diberkati. Oleh karena itu dalam terjemahan bahasa Inggris sering disebut diterjemahkan sebagai blessed, terberkatilah. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai berbahagialah. Nah, berarti Yesus di sini mengajarkan tentang apa itu arti bahagia. Manusia di dunia ini semuanya ingin hidup bahagia, apalagi Alkitab mengatakan bahwa dalam dunia ini terlalu banyak tekanan, terlalu banyak masalah, maka orang memerlukan kebahagiaan. Bahagia yang sejati. Ternyata kebahagiaan yang sejati itu bukan dicari dalam hal-hal yang bersifat duniawi ini. Kebahagiaan yang sejati itu bukan dicari di dalam atau ditemukan di dalam harta, ditemukan di dalam ketenaran nama, ditemukan dalam kedudukan, ditemukan dalam macam-macam hal. Karena banyak orang yang memiliki semua itu tetapi ternyata hatinya tidak bahagia. Bahagia itu bukan apa yang kita miliki secara duniawi. Bahagia itu adalah status batin. Bagaimana batin kita ini mengalami keteduhan, bagaimana batin kita ini mengalami kepuasan, tapi kepuasan rohani namanya batin ya. Bagaimana batin kita itu menemukan tempat peristirahatan yang sejati. Seorang bawa gereja dari gereja barat yang terkenal, Santo Agustinus, di dalam bukunya Pengakuan-Pengakuan, pasal 1, ayat yang 1 mengatakan, ya Tuhan, Engkau menciptakan hati ini bagimu, dan hati ini tidak akan merasa tenang, hati ini akan merasa gundah, sampai itu beristirahat di dalam Engkau. Jadi kalau gitu berdasarkan kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus ini, kebahagiaan itu ditemukan ketika hati itu bertemu dengan pola aslinya. Apa pola aslinya hati? Apa pola aslinya roh manusia? Ya Allah sendiri. Sebab Alkitab mengatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah, ya Allah itu adalah roh, berarti dalam roh kita ini ada hal-hal yang mendekati dengan sifat-sifat Allah, dan roh ini, batin ini akan menemukan keteduhannya, menemukan dirinya yang sejati, sampai itu bertemu dengan Allah. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya adalah bagaimana kita memperhadapkan diri kita dengan Allah, bagaimana kita menemukan Allah itu. Sebelum hati itu menemukan Allah, apapun yang kita punyai, apapun yang kita miliki, tidak akan memuaskan diri kita. Oleh karena itu, Kristus mengatakan, nah bagaimana untuk menemukan Allah ini? Bagaimana untuk menemukan kebahagiaan yang sejati itu? Itulah yang akan kita bahas dalam sabda Kristus mengenai sabda bahagia ini. Ya, dikatakan dalam ayat ini, ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Saya bacakan dalam bahasa aslinya saudara. Di dalam bahasa Yunani. Dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bahasa Yunani begini. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Saya bacakan dalam bahasa aslinya. Dikatakan begini. Makari I ptochi to pneumati oti afton estin I vasilia ton uranon. Makari, berbahagialah mereka I ptochi, orang-orang yang miskin
Auto pneumati di dalam roh. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai miskin di hadapan Allah, dalam bahasa aslinya adalah miskin dalam roh. Apa sih artinya miskin dalam roh? Miskin dalam roh adalah keberadaan sikap hati, keberadaan di dalam roh ini yang merasa tidak memiliki apa-apa pada dirinya sendiri. Roh yang hanya mendamba kepada Allah. Roh yang hanya mengharap kepada belas kasihan Allah. Yang tidak merasa dirinya hebat. Yang tidak merasa dirinya mampu dan memiliki segala sesuatu. Hajatnya hanya kepada Allah. Kerinduannya hanya kepada Allah. Dan orang yang miskin dalam roh ini, orang yang tak merasa memiliki sesuatu dari dirinya sendiri, dan merasa bahwa segala sesuatu itu miliknya Allah, dan menerima dari Allah. Dan kata lain, dia merendahkan dirinya betul, mengosongkan apapun yang ada pada dirinya. Sehingga tidak terlalu banyak maunya. Seperti yang dikatakan Kristus ketika dia harus menghadapi maut, dia mengatakan bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dia tidak memiliki kehendaknya sendiri untuk mengikuti hawa nafsunya. Demikian juga ketika Bunda Maria ditawari diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dalam keadaan sebagai perawan dalam Lukas 1:38, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut apa yang kau katakan. Sikap pasrah total, sikap merasa bahwa dia tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang Allah berikan dan kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini adalah sifat miskin dalam roh itu. Berarti ini adalah sikap rendah hati. Ketika kita penuh dengan kecongkak, penuh dengan kesombongan, merasa mampu sendiri, merasa memiliki segala sesuatu, disitulah munculnya banyak masalah. Karena terlalu banyak keinginan, terutama harta ya, akhirnya timbullah macam-macam hawa nafsu yang ingin mencapai apa yang diinginkan itu. Dan ketika yang diinginkan itu tidak tercapai, hatinya gundah, hatinya gelisah, dan akhirnya berbuat segala macam sesuatu untuk memenuhi apa yang diinginkan. Makin banyak keinginan di dalam diri kita, makin tidak bahagia kita. Makin banyak kita dikuasai oleh keinginan-keinginan yang melekat dalam batin kita. Makin di situ kita ingin memenuhi itu dan kita tidak memenuhinya, di situ makin kacau dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita baca di dalam 1 Timotius pasal 6, saudara-saudara. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke 8 dan 9. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini makin kita banyak maunya, makin kita tidak mau pasrah kepada Allah, makin kita tidak, kalau dalam bahasa Jawa disebut menerima apa adanya, makin kacau kehidupan kita. Karena oleh karena itu dikatakan dalam ayat ini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini tidak berarti kita tidak berusaha, bukan. Ini adalah sikap hati, sikap merasa apa adanya. Biarpun kita punya banyak harta, kita punya banyak apapun, hati kita tidak melekat di situ. Karena di mana harta kita, di situ hati kita. Kalau harta kita letakkan di dunia ini, harta kita adalah harta duniawi di dunia ini, hati kita ke situ,
maka di situ hati kita akan digoncangkan oleh keinginan-keinginan itu. Tapi kalau harta kita adalah harta di surga, meskipun kita mempunyai banyak harta dunia, tetapi fokus kita kepada yang ilahi. Harta kita ada pada Allah. Disitulah kita menemukan damai sejahtera itu. Maka dikatakan asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu merasa kecukupan dalam hati, kepuasan dalam hati, meskipun memiliki atau tidak memiliki di dalam dunia ini. Sikap merasa puas dengan apa adanya. Inilah sikap merasa miskin di dalam roh. Disitulah awal daripada kebahagiaan ini. Berarti miskin dalam roh itu artinya rendah hati. Kerendahan hati kita di hadapan Allah. Berarti kita tidak merasa bahwa kita ini hebat, kita milik segala sesuatu. Makin kita melekat kepada yang dunia, makin kita tidak bahagia. Karena kalau kita melekat ke yang di dunia, kita makin ingin memiliki, hati kita ditarik kepada hal-hal yang duniawi ini, sehingga dikatakan dalam ayat ini tadi, tetapi mereka yang ingin kaya, maksudnya bukan artinya kita tidak boleh kaya, tetapi menjadi serakah, menginginkan harta makin hari makin banyak. Karena apa? Hawa nafsu itu makin diingini, makin tidak terpuaskan. Seperti kalau kita haus minum air laut. Makin kita minum air laut itu makin kita haus, karena itu isinya garam. Demikianlah kita makin menuruti hawa nafsu itu, makin kita tidak terpuaskan oleh kehidupan ini. Maka itulah dimaksudkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Mengapa pencobaan? Ya, karena dia ingin mendapatkan kekayaan itu. Entah dia akhirnya berkorupsi, betapa banyak orang korupsi itu adalah karena orang yang tidak puas apa adanya, yang ingin menjadi kaya, judi, akhirnya rusak hidupnya dengan berjudi. Mencuri, berbuat yang tidak jujur lainnya. Inilah berbagai pencobaan yang muncul ketika hati ini didikte oleh hawa nafsu duniawi, keinginan untuk mendapatkan dari yang duniawi. Ini yang dimaksud ingin menjadi kaya itu. Dikatakan dalam ayat ini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Ya, akhirnya mencoba ini dan itu adalah terjerat oleh keinginan hawa nafsunya sendiri itu, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Ya, dipikirkan dengan ini saya akan bahagia, dengan ini saya akan bisa mengikuti semua kemauan saya. Akhirnya contohnya banyak orang-orang yang di Korea, di Amerika, itu orang-orang ternama, para selebritis itu, akhirnya biarpun mereka mempunyai ketenaran, mempunyai uang, mempunyai wajah yang cantik, macam-macam, banyak yang berakhir menjadi pecandu, obat bius, dan berakhir dengan bunuh diri. Mengapa itu? Menandakan bahwa tidak ada kepuasan. Ternyata ketenaran jasmani, kekayaan jasmani, apapun yang bersifat jasmani duniawi ini tidak dapat menggantikan kebahagiaan sejati yang harus dicapai oleh hati yang berada di dalam batin, yang dimulai dengan sikap miskin di dalam roh ini. Selanjutnya dikatakan, dan yang mencelakakan, ya kalau kita mengikuti hawa nafsu yang itu akhirnya mencelakakan kan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Pada akhirnya bukan kebahagiaan kita capai, bukan kebahagiaan yang kita ketemukan, yang kita ketemukan adalah keruntuhan dan kebinasaan. Berarti kalau gitu, ketika hati sudah mulai merasa rendah hati di hadapan Allah, tidak memiliki apa-apa, itulah langkah pertama daripada kita mencapai kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang bertumpu pada kepasrahan total kita kepada Allah. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Apa katanya?
karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, kalau dia merasa rendah hati, tidak menginginkan apapun yang di duniawi ini, dan arahannya hanya kepada Allah, disitulah nanti kerajaan Allah itu akan berkarya dalam orang. Nah, inilah sikap hidup dalam keselamatan itu ya. Kalau kita diselamatkan di dalam Kristus, maka keselamatan itu adalah pemulihan diri kita, pemulihan kepada keberadaan kita yang seharusnya. Maka perjalanan kita untuk pemulihan itu dimulai dengan ini. Inilah merupakan langkah-langkah rohani di dalam perkembangan kita, pertumbuhan kita dalam kehidupan rohani itu, yaitu rendah hati, yaitu merasa tidak memilih apa-apa kecuali bergantung pada Allah. Nah, kalau hati ini dibersihkan dengan kerendahan hati, disitulah roh Allah akan berkarya. Dan jika disitulah roh Allah akan berkarya, disitulah kerajaan Allah akan hadir di dalam diri kita, di dalam diri orang itu. Sebab kerajaan Allah itu seperti yang berkali-kali saya katakan, itu adalah masalah batin. Sebagaimana dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 20 dan 21, dikatakan begini oleh Tuhan Yesus sendiri. Lukas pasal 17 ayat 20 dan 21 dikatakan begini. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda hal lahiriah. Berarti bukan yang bendawi, bukan yang duniawi, bukan yang nampak oleh mata ini kerajaan itu. Dan itulah yang ingin dicapai oleh manusia, mencapai kerajaan duniawi. Dan itu yang akan diberikan oleh iblis kepada kita, kalau kerajaan duniawi yang kita capai. Jangankan kita, Tuhan Yesus sendiri dicobai dengan iming-iming ini oleh iblis. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-4 ya. Di dalam Lukas pasal yang 4 kita baca begini saudara. Lukas pasal 4 kita baca di dalam ayatnya yang ke-7. Ya, dikatakan oleh ini mengenai pencobaan Tuhan Yesus. Mulai ayat 5 sampai dengan ayat 8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, semua kekayaan, semua glamornya dunia, semua harta yang diberikan disodorkan kepada Yesus. Dan kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Bukan yang dicari oleh manusia. Kuasa, kedudukan, tahta, kemuliaan, ketenaran, uang, dan semuanya itu. Dan ini disodorkan oleh iblis. Ya. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Tidak ada yang menyerahkan, dia bohong. Dia merebut dari manusia, karena manusialah yang diciptakan untuk menjadi rajanya alam ciptaan ini sebagai wakilnya Allah. Sebagai yang diserahi untuk menguasai semua yang ada dalam alam ini ketika dia diciptakan. Tapi karena manusia mendengarkan iblis, manusia kehilangan hak itu, akhirnya direbut iblis, dan di sini dia ngaku diserahkan kepadaku, bukan diserahkan, dia yang merampok. Sehingga akhirnya si jahat ini menjadi penguasa dunia ini. Penguasa dunia yang gelap, penguasa kejahatan. Oleh karena itu dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, dikatakan demikian saudara, 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-19, kita baca begini. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akibat apa? Merampok dari Adam, merampok dari manusia. Setelah dirampok diakui miliknya, maka dikatakan semuanya diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkan? Tidak ada. Bukan Adam, bukan Allah.
Dia merampok yang seharusnya haknya manusia. Sehingga akhirnya dia menjadi penguasa kegelapan, penguasa kerajaan angkasa. Dan dia mengendalikan manusia yang mau dikendalikan. Orang manusia yang tidak mau datang kepada Allah dikendalikan oleh dia. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Di angkasa dalam dimensi yang lain yang tidak nampak oleh mata kita itu, ada satu kerajaan. Kerajaan yang tidak nampak, dan itulah kerajaan kegelapan. Ya. Terus, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kedurhakaan manusia, kejahatan manusia, kefasikan manusia itu dikendalikan oleh penguasa ini. Penguasa jahat ini yang ingin menarik manusia jauh dari Allah untuk ikut maunya dengan diberi iming-iming segala sesuatu yang duniawi ini, seperti itu disodorkan kepada Yesus waktu dia mencobai Yesus. Dia tidak tahu siapa Yesus. Iblis tidak tahu sebenar-benarnya Yesus pada awalnya. Hanya dia tahu bahwa Yesus akan menjalankan kehendak Allah. Hanya dia tidak tahu sejauh apa Tuhan yang mulia ini. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 8, kita baca begini. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-8, dikatakan kitab suci begini. Tidak ada dari penguasa dunia ini. Nah, penguasa dunia ini adalah jenjang-jenjang di dalam alam roh. Baik itu alam malaikat maupun alam setan, alam iblis. Itu disebut penguasa. Bagaimana kita tahu? Ya karena dalam di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 kita baca demikian ya. Efesus pasal 6 ayatnya 12 ada kita baca begini saudara. Efesus 6 ayat yang ke-12 dikatakan oleh kitab suci begini. Ya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, ya, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang dimaksud tadi adalah sebutan bagi dunia gelap ini, dunia tidak nampak ini, di mana dikatakan di dalam ayat 1 Korintus 2 itu, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Dia tahu siapa Yesus, tapi tidak tahu sebenar-benarnya siapa Yesus itu. Dia tidak tahu Yesus sebagai Tuhan yang mulia karena dia memang datang mengosongkan diri sebagai manusia sempurna sama seperti kita. Maka karena dia menganggap Yesus seperti itu awalnya, maka ditawari seolah-olah dia dapat mengiming-imingi pemilik segala sesuatu ini. Sebagai firman Allah yang adalah Allah pencipta segala sesuatu, diiming-imingi ciptaannya sendiri, benda ciptaannya sendiri, tentulah dia gagal. Ya. Maka dikatakan dalam ayat Lukas tadi, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Nah, karena dia sudah merebut ini hak atas alam benda ini, maka dia dapat memberikan kepada yang dikehendaki. Asal syaratnya ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah, ini asal itu. Efeknya kita menjauh dari Tuhan, menyembah iblis, menjadi pengikutnya, mengikuti keinginannya, kita hancur, kita binasa. Dan itulah di dalam masyarakat kita dengar di sekeliling kita ada orang yang cari pesugihan, nyembah nyali Nyai Blorong lah, menyembah Nyai Roh Kidul lah, cari pesugihan ini dan itu untuk mendapatkan kekayaan. Kalau itu betul, itu dari iblis. Kalau betul orang-orang yang mendapat kekayaan itu dari iblis, dari alam jahat ini. Dan itulah sebabnya jikalau kita mengikuti keinginan akan yang duniawi, kita akan jatuh kepada kekuasaan ini
Dan itulah sebabnya mengapa kita harus membersihkan hati kita dari kelekatan pada yang dunia dengan mengingat akan Allah untuk menaruh hati kita pada kerajaan surga itu. Sehingga dengan demikian akan sampailah apa yang dikatakan dalam sabda bahagia yang pertama ini. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kerendahan hati itu adalah langkah awal di dalam tangga rohani, di dalam jenjang kita untuk makin meningkat, makin dekat kepada Allah untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Dan kerendahan hati inilah awal daripada pencapaian kita untuk mencapai kebajikan rohani. Seorang bapak gereja dari abad keempat kalau saya tidak salah, yang bernama Bapak Suci Dorotheus dari Gaza di Palestina sana, mengatakan, jikalau engkau ingin menangkap anak ayam, jangan kejar satu-satu, nanti lari semua itu anak ayam. Tangkaplah induknya, maka anak-anak ayam itu akan mengikut si induk. Demikianlah juga jikalau engkau ingin mendapatkan kebajikan rohani dalam dirinya, tangkaplah induk dari kebajikan itu, yaitu kerendahan hati. Dan jikalau kerendahan hati sudah tercapai, yang lain akan mengikut. Nah, kerendahan hati itulah intinya daripada miskin dalam roh itu. Karena itu Yakobus 4 ayat 7 mengatakan demikian. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7 kita baca dalam kitab suci demikian saudara. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk hati kita kepada Allah, lawan iblis dengan segala pencobaan dan iming-imingnya dan jalan-jalan yang ditawarkan kepada kita. Harus kita lawan. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepada kamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepada kamu. Tahirkanlah tanganmu. Perbuatan kita maksudnya kita sucikan dari hal-hal yang fasik, dari hal-hal yang durhaka. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hatinya disucikan. Hanya dengan hati yang suci, jiwa ini menemukan keteduhan. Ketika hati ini penuh dengan kekotoran jiwa, kekotoran batin, tidak ada kebahagiaan di dalam hati yang kotor. Dan terakhir, sadarilah kemalanganmu, berjudukacita dan merataplah. Yalah. Sadari bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita rendahkan diri kita, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Ya. Tidak ada punya kebaikan yang dapat aku banggakan. Tidak ada punya kekayaan atau kepandaian yang dapat aku pamerkan. Ya. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan bukacita. Juga dukacita apa? Ratap apa? Ratap karena kita tidak mampu memperkenalkan Allah. Ratap akan kedosaan kita dan kita sering jatuh dalam dosa. Inilah sikap bertobat yang terus-menerus dalam diri kita. Ya. Dan terakhir, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Merendahkan hati di hadapan Tuhan itu penting sekali. Itulah miskin dalam roh. Dan dia akan meninggikan kamu. Artinya dia akan memberikan kerajaan surga itu kepada kita. Nah, itulah yang dapat kita pelajari hari ini dari ajaran di bukit. Ya. Yang pertama yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam pengajarannya di atas gunung. Berbahagialah orang miskin di dalam roh, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kiranya pelajaran kita hari ini menolong saudara untuk menapak pelan-pelan
dalam langkah kita dalam hidup keselamatan untuk menjadi makin seperti Kristus. Tuhan berkati kita sekalian dan memberkati saudara sekalian.